Pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu, hari turunnya berkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk membangun ibadah. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Marilah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan masing-masing dari kita mengaku demikian. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini yang menjadi tema ibadah terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah saudaraku yang dasar ibadah ini. Karena minggu-minggu ini kita masuk dalam ibadah syukur, baik syukur di BPK maupun syukur unduh-unduh. Satu marilah ini kita sambut dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas
Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4 yang pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang mulia, bolehlah kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kami menghadap ini, kami tidak membawa kesucian hati, pikiran kami masing-masing, tetapi kami bawa kedengkian jiwa, pikiran hati kami ampunilah. Karena kasih-Mu Bapa yang amat besar, di dalam kami ibadah hari ini, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa sendirilah yang datang memimpin akan kesemuanya ini. Bapak pendeta kami yang akan melayangkan firman Tuhan, kiranya Roh Suci dari Bapa senantiasa ada pada Bapak pendeta kami. Demikian Bapa, seruan hati dan doa kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Lukas 21. Kita baca ayat yang pertama sampai 4 yang demikian bunyinya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat seorang janda yang miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Berbahagialah panjenengan semua yang mau mendengarkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi saudara, salam. Pada minggu kali ini yang menjadi nats renungan terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat yang ketiga yang demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini adalah persembahan itu hambatan atau kesempatan. Hambatan atau kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak yang menjadi dasar orang Kristen atau jemaat kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, minggu-minggu ini, Gereja Kristen Jaya Wetan secara umum adalah masuk dalam ibadah syukur. Baik itu ibadah syukur YBPK, ibadah syukur unduh-unduh, dan ibadah syukur yang lain. Sehingga bulan Mei secara umum adalah
merupakan ibadah syukur. Karena ketika kita bicara masalah ibadah syukur, pasti ada kaitannya dengan persembahan. Sehingga kalau tema ini kita ambil yaitu hambatan atau kesempatan, kita dicoba bersama-sama untuk menantang sebenarnya apa yang menjadi hambatan, ataupun bahwa persembahan itu adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memberikan rasa syukur. Memang disadari atau tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam memberikan rasa syukur kepada Tuhan ada alasan macam-macam, ada yang didasar. Ada yang memberikan persembahan itu karena merasakan bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah kemurahan Tuhan. Pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Punya suami, punya istri, punya harta adalah berkat Tuhan. Sehingga dalam memberikan rasa syukur kepada Tuhan adalah karena aku diberi berkat karena aku memberi untuk Tuhan. Tapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang memberikan persembahan karena merasakan aku memberi supaya diberi oleh Tuhan. Banyak saudara, istilahnya doudes, aku memberi supaya Tuhan. Sehingga ada yang memberikan banyak supaya diberi lebih banyak. Nah, apakah itu salah? Ya, tidak salah saudara. Kata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu menjadi kesempatan memberi, tapi juga jujur saja saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak dalam memberikan persembahan kepada Tuhan ada hambatannya. Ya, lalu apa hambatan-hambatan dalam kita berikan persembahan? Hambatan yang pertama adalah saudaraku, kadang-kadang ada orang karena merasa aku tidak punya Tuhan, sehingga nanti saja kalau saya punya, saya akan memberi kepada Tuhan. Nah, yang demikian. Tapi juga, Tuhan, saya malu kalau memberi sedikit. Sehingga hambatannya adalah karena merasa malu berikan persembahan. Sehingga kalau memberikan persembahan itu sembunyi-sembunyi. Dan juga yang dikatakan sampai NN atau nunil. Ya tidak apa-apa kalau itu memang mereka menjadi dasar mereka. Tapi juga ada saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Alkitab, merasa persembahannya diukur banyak, seperti Ananias dan Safira yang mereka merasa eman-eman, sayang. Kenapa begitu banyak harus saya berikan kepada Tuhan? Nah, ini yang menjadi hambatan dalam memberikan persembahan. Jadi hambatannya, ada yang merasa tidak punya, ada yang merasa bahwa persembahan itu malu bila dilihat orang, tapi juga ada yang merasa eman. Nah, lalu kalau begitu mana yang benar dalam kita memberikan persembahan? Apakah persembahan menjadi sebuah kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bolehlah saja. Tidak apa-apa, memang seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tapi baiklah saudaraku, kita belajar dari bacaan kita tadi, yaitu persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser uang. Bukankah nilai itu sedikit sekali kalau kita lihat secara kasat mata? Tapi kenapa Tuhan Yesus tadi bukan seakan-akan, tapi Tuhan mengapresiasi Gusti Ngalembono, memberikan penghargaan yang besar kepada janda. Nah, ketahuilah saudaraku, karena pada saat itu sebelum tahun 70 Masehi, itu rupa-rupanya pada tahun 70 itu bait Allah itu dihancurkan oleh musuh Israel, sehingga ada rata tangis yang begitu besar, sehingga orang menilai persembahan janda itu tidak seberapa, tapi pengorbanannya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang hanya dipunyai oleh janda itu hanya 2 peser. 2 peser itu saudaraku hanya cukup untuk hidup sehari, untuk biaya makan saja.
Dan memang hanya itu, sehingga janda itu saudaraku memberikan yang benar-benar dipunyai atas dasar kejujurannya, atas dasar keikhlasannya, atas dasar sukarela yang diberikan, karena itulah yang dia buat. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang diapresiasi. Kata saudaraku, kalau saudara-saudara ingin memberikan rasa syukur kepada Tuhan, baik untuk YPPK, baik untuk unduh-unduh, baik untuk apa saja, kalau itu motivasinya untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh kita lakukan dengan sukacita, boleh dilakukan dengan pengorbanan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh janda miskin tadi. Kata saudaraku yang dikasihi berkenan dengan itu, seorang teolog Yair Wright mencatat kenapa janda miskin itu begitu besar, luar biasa pengorbanannya, walaupun dilihat secara umum oleh manusia, oleh umat yang lain tidak berarti, tapi Wright mencatat pengorbanan janda itu begitu besar, kasih sayangnya kepada Tuhan begitu besar, sehingga ia tidak malu. Ia memberikan persembahan di tengah jemaat yang begitu besar, dengan keikhlasannya, dengan sukacitanya, dengan pengorbanan kasih kepada Tuhan. Sehingga prinsip dalam dia memberikan persembahan pada saat itu adalah persembahan dijiwai, karena saya ini yang aku punya, dasari kejujuran, bukan didasari apa yang dia tidak punya. Sehingga saudara boleh belajar, oh saya punya keterampilan, oh saya punya kesuara, saya punya talenta, ini Tuhan, silakan. Kalau itu pasti menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan, pasti akan menjadi berkat. Dan rupanya inilah janda miskin, bahwa melihat memberikan syukur ini adalah kesempatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan karena dia walaupun sedikit punya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa hidup ini, sehingga ia tidak terkendala, tidak menjadi hambatan dalam memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Kata mari saudaraku, di hari syukur dikaji pada bulan Mei ini, semua jemaat besar kecil, tua muda, anak-anak remaja pemuda, mari dalam kita memberikan rasa syukur, jangan karena merasa ada hambatan, tapi pakailah memberikan kesempatan, bahwa memberikan persembahan ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk menyucikan hidup, kesempatan menyucikan segala yang kita punyai, sehingga pada akhirnya rasa syukur ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang disampaikan oleh Majelis Jemaat. Silakan. Jemaat kami undang berdiri. Mari memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan secara bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berikan rasa syukur kepada Tuhan, didasari bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan persembahan kali ini akan dipimpin oleh Majelis Jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, tetapi terlebih dahulu ada firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Ambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan dengan kita barengi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kesempatan kepada kami jemaat Ngoro untuk bersama-sama bangun peribadahan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ialah di bulan syukur Gereja Kristen Jaya Wetan, secara khusus jemaat Ngoro ini, baik itu persembahan syukur YPPK, baik itu persembahan syukur untuk yang akan kami rayakan bersama untuk kami dasari benar-benar karena kami mengasihi Tuhan, sehingga persembahan syukur ini menjadi kesempatan kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menguduskan hidup dan kehidupan kami, menguduskan segala harta, benda, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat Ngoro ini, dan mampukan kami memberikan rasa syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Katu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sudah siap-siap bersama-sama memberikan rasa syukurnya. Kiranya Tuhan berkati kesehatan jasmani dan rohani, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apa yang mereka lakukan, sehingga semuanya menjadi bagian dari persembahan syukur kepada Tuhan. Katu jikalau ada jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan. Mereka yang ikut bersama-sama melayani, ikut berkati pelayanannya. Mereka yang berdagang, bekerja, baik pegawai negeri, wira swasta, pensiunan, baik itu anak-anak muda kami, ikut berkati mereka, sehingga hidup mereka benar-benar menjadi persembahan syukur. Bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, secara khusus berkaitan dengan penanganan masalah wabah COVID-19. Tuhan berkati supaya wabah ini cepat selesai dan cepat berakhir, sehingga negara ini boleh menjadi pulih semua warga negara boleh bersatu untuk merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, saat ini juga kami serahkan persembahan minggu kami, persembahan yang sudah kami aturkan, kiranya menjadi bagian dari untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengelola Engkau berkati hikmat supaya dapat mengelola dengan rasa syukur. Bapa, sekali lagi kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu di dalam naungan cinta kasih Tuhan, sehingga dapat melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat,
Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri pada ini karena kami mohon berkat-Mu yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukan jemaat Tuhan, jemaat Ngoro ini untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh syukur. Yakinlah saudara-saudara bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.